Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan melakukan pembahasan perihal tugas yang telah Ustazah berikan kemarin mengenai sifat-sifat operasi hitung pada bilangan bulat. Nah, kalian kemarin Ustazah beri tugas untuk menganalisis pada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian dan pembagian. Apakah ada tiga sifat di situ? Ada komutatif, ada komutatif, ada asosiatif, pengelompokan, kemudian ada distributif, penyebaran. Apakah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian itu memiliki ketiga sifat itu semua atau hanya berlaku beberapa sifat? Nah, coba kemarin sudah ada yang mengerjakan, beberapa sudah benar. Kemudian hari ini Ustazah akan bahas. Yang pertama adalah sifat asosiatif. Nah, Ustazah kemarin sudah berikan contoh pada sifat asosiatif. Nah, asosiatif. Oh, kemarin Ustazah kasih contohnya yang komutatif ya. Sekarang asosiatif atau pengelompokan. Nah, pengelompokan. Nih ya. Contohnya pada penjumlahan dulu. 1 ditambah 2 ditambah 3. Kalau seperti ini, apakah sama dengan seperti ini? Ya. Ini 3 ditambah 3, yang ini 1 ditambah 5. Bagaimana? Ini 6 sama dengan 6. Sama ya? Oke, berarti pada penjumlahan asosiatif ini berlaku. Asosiatif itu berlaku pada penjumlahan. Lanjut, bagaimana dengan pengurangan Ustazah? Oke, pengurangan. Contoh 10 dikurangi 3 dikurangi 5 sama dengan oke. Ini dengan ini wait, salah kurungnya ya. Bentar, maaf ya. Oke. Bagaimana, apakah sama dengan ini? Ini 7 dikurangi 5, ini 10 dikurangi 3 kurangi 5 berapa? Negatif 2. Nah, ini 7 kurangi 5 ini 2. Ini malah jadi 12. Iya kan? Kan masih ingat? Negatif dengan negatif itu sama dengan positif. Berarti tidak berlaku pada pengurangan ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau pada perkalian bagaimana Ustazah? Oke, pada perkalian 2 dikali 5 dikali 3 sama dengan, gampang kok sebenarnya ya. Apakah sama? Nah, 10 dikali 3 sama dengan 2 dikali 15. Tahu ya ini ya, ini 10, ini 15. Ini jadi 30, yang ini juga 30. Berarti sama ya. Berarti pada perkalian sifat asosiatif itu berlaku. Oke, sekarang pada pembagian, bagaimana dengan pembagian Ustazah? Oke, contoh 15, jangan 15, kekecilan ya. Oke, Ustazah 75 dibagi 5, sebentar, dan 5 deh, dibagi berapa kira-kira? 15, 15, 30, 15 ya, bagi 3. Gini deh, biar tiga-tiganya bisa bagi nih. Oke, 75 dibagi ini dulu. Oke, 75 dibagi 15 berapa? Berapa? 3 ya. 5, 1. Iya, 3 ya. Oh, bukan. Maaf.
5 ya, maaf. 5 dibagi 3. Oke, ternyata nggak bisa. 75 dibagi 5. Nah, ternyata nggak bisa dibolak-balik, Mas. Ya, di sini nggak bisa nih. Nah, yang ini bisa nggak ini? Yang ini baru bisa. Nah, mana yang betul? Berarti tidak berlaku pada pembagian, itu sifat asosiatif. Kemudian sifat distributif sekarang, berarti yang kedua sifat distributif. Distributif. Nah, distributif itu penyebaran. Nah, penyebaran itu seperti apa toh? Contoh 2 dikali 8 ditambah 5 sama dengan 2 kali 8 ditambah 2 dikali 5. Nah, gini ya. Jadi menyebar. Ini kali ini, kemudian ini kali ini. Nah, menyebar. 2 kali 8 tambah 5 berapa? 13. Itu berapa? 26. Bagaimana dengan yang ini? Apakah hasilnya sama? 2 kali 8 itu 16 ditambah 10 sama dengan 26. Sama ya? Sama, berarti berlaku pada perkalian. Lah, Ustazah, kok penjumlahan sama pengurangan kok enggak ada? Nah, jadi penjumlahan dan distributif itu sebenarnya prinsipnya adalah operasi di mana perkalian atau pembagian bertemu dengan penjumlahan atau pengurangan. Jadi penjumlahan dan pengurangan itu jadi satu sama perkalian dan pembagian. Tapi sebentar, pembagian berlaku nggak? Pembagiannya berlaku nggak sifat distributif? Oke, kita coba. Misalnya ada 28 dibagi 6 dikurangi 3 sama dengan 28 dibagi 6. Jangan 28. Oh, ya udah deh, nggak apa-apa deh, dikurangi 28 kurangi 3. Ini salah ya. 7 deh. 7. Ini 7. Oke. 28 dibagi 4 sama dengan 28 dibagi 7 berapa? 4 kan ya? Dikurangi 28 bagi 3 berapa? Bisa nggak? Nggak bisa. 9,3333. Nah, yang ini 7. Nah, yang ini nggak bisa. Berarti pada pembagian tidak berlaku ya. Jadi pada pembagian tidak berlaku sifat distributif. Nah, kita simpulkan kalau begitu. Yang komutatif kemarin kan sudah Ustazah sudah contohkan. Nah, berarti sifat-sifat ini penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, komutatif kemarin berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Yang ini enggak. Enggak ya. Kemudian sekarang kalau asosiatif. Nah, penjumlahan tadi gimana? Berlaku. Pengurangan enggak berlaku karena hasilnya beda, jadi enggak. Perkalian asosiatif gimana? Berlaku juga. Kalau distributif, nah, pada penjumlahan berlaku. Kok penjumlahan? Hanya berlaku pada perkalian ya. Nah, yang lainnya mah enggak. Nah, dapat disimpulkan seperti ini. Nah, kalau sudah paham tentang ini, kita bisa lanjut ke subbab berikutnya, yaitu operasi hitung secara campuran. Nah, operasi hitung campuran itu sama seperti soft sholat. Nah, jadi lagi sholat berjamaah nih. Di dalam sholat jamaah itu pasti ada imam yang diikuti makmum. Nah, sama makmum yang mengikuti imam. Nah, imam di sini adalah perkalian dan pembagian.
pembagian. Jadi mereka menjadi imam. Jadi dikerjakan terlebih dahulu apabila ada perkalian dan pembagian. Namun apabila sudah ada bilangan yang ada di dalam kurung, itu juga harus segera dikerjakan sendiri, nggak boleh dilepas. Nah, kalau makmumnya gimana? Makmum itu pada umumnya adalah pengurangan dan penjumlahan. Jadi mereka dikerjakan setelah perkalian dan pembagiannya telah selesai dikerjakan. Sebagai contoh 2 dikali negatif 3, ini negatif ya karena ada kali dan negatif, kemudian ditambah 5. Nah, di sini ada pengali, ada perkalian, ada penjumlahan. Mana yang dikerjakan terlebih dahulu? Oke, yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian. Nah, positif, ini kan positif, ini negatif. Hasilnya karena berbeda tanda, hasilnya negatif. Negatif berapa? Negatif 6 ditambah 5, hutangnya 6, uangnya 5, maka hasilnya negatif 1. Nah, contoh lagi, bagaimana dengan ini Ustazah? 2 dikali 4 min 3 ditambah 16. Nah, ini bisa kalian buat sebagai operasi distributif kalau bilangannya terlalu besar. Nah, tapi boleh pakai distributif, boleh langsung seperti ini, boleh 2 dikali 1, ingat perkaliannya didahulukan ya, ditambah 16. Nah, yang di dalam kurung kerjain dulu. Nah, jadi 2 ditambah 16 sama dengan 18. Lagi, sekarang kalau seperti ini, 8 dikali 4 dikurangi 8 dikali 3 ditambah 15. Nah, ini gimana nih? Nah, ini kan sebenarnya dia perkaliannya didahulukan. Nih, yang ini kan. Tapi kalian lihat nggak di sini ada bilangan yang sama? Nah, perkaliannya sama ternyata. Nah, ini bisa kita buat jadi sifat distributif. Kita singkat nih. Jadi 8 kali dikeluarkan, kemudian ada 4, ada 3. 4 sama 3, tandanya kurang. Nah, jadi dia sifat distributif toh. Nah, yang ini kerjain dulu. 8 dikali 1 ditambah 15 sama dengan 8 ditambah 15, hasilnya 23. Sampai sini paham? Oke. Kalau kalian sudah paham, kita lanjut ke latihan untuk penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Oke, sudah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.